A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali kita belajar bersama-sama bersama saya Abu Marlo. Mari persiapkan pendengaran, penglihatan hati, akal, pikiran kita semua. Mari kita buka hati kita, mari kita persiapkan diri untuk menerima pembelajaran-pembelajaran yang mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi knowledge, pengetahuan, tapi tidak berhenti di situ. Kita masukkan ke dalam feeling, rasa, dan output keluarnya adalah menjadi akhlak dan perilaku yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, ada baiknya mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, supaya senantiasa hati kita terbuka dan pintu hikmah terbuka. Menghening, dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sudah hadir utuh di sini, siap-siap untuk sama-sama belajar lagi. Mari kita kosongkan gelas, mari kita hati dibuka, mari kita membuat diri kita nyaman untuk belajar dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, bukan hanya sebagai pengetahuan tetapi jalan menuju kepada kesadaran untuk tetap meniti ke dalam diri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke yang ketiga, syahadat udah, sholat udah, kita akan berbicara tentang puasa atau saum. Di mana nanti kita akan menganalogikan bahwa saum itu tidak hanya berbicara tidak makan dan tidak minum, tetapi di situ ada puncak daripada saum itu adalah berdamai dengan ego. Bagaimana kita bisa kontrol, bagaimana kita bisa mengalirkan, bagaimana kita bisa menerima segala sesuatu hal yang mungkin kita tidak inginkan. Maka mari kita menyelami saum, mari kita menyelami puasa, mari kita berdamai dengan ego, mari kita masuk dengan hakikat-hakikat yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai. Baik. Kita akan mulai dengan satu ayat Al-Quran yang sangat terkenal. Saya rasa di bulan Ramadan itu ayat ini, waduh udah deh, pasti dikumandangkan. Surat Al-Baqarah 183 tentunya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alaladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Banyak orang hafal, banyak orang dengar, tetapi ketika balik lagi tuh masuk ke dalam esensial, kadang-kadang cuman hafal dan tahu selesai. Mari kita kupas pelan-pelan, karena kenapa? Ini penting sekali untuk kita selami, untuk kita untuk kita masuk ke dalam esensial yang lebih hakikat, supaya kita tidak terjebak puasa ini hanya dalam bentuk ritual sekali lagi. Nabi Muhammad mengatakan bahwa banyak dari umatku yang puasa, dia cuman dapat haus sama lapar selesai. Jadi sekarang identik puasa itu cuman pokoknya nahan lapar, nahan haus, saya lagi puasa. Salah? Enggak sama sekali. Tetapi esensi puasa itu bukan urusan tidak makan dan tidak minum, bukan. Tapi mari kita selami ayat ini karena kenapa? Di sini ada syaratnya, ada prosesnya, dan ada tujuannya. Supaya sekali lagi kita tidak terjebak dalam rutinitas ritual yang hanya melakukan dalam kadar yang namanya jasmania. Gitu ya, tetapi mudah-mudahan secara holistik, secara keseluruhan kita berbicara saum atau puasa ini untuk menuju kepada kesadaran yang lebih baik gitu. Maka yuk kita mulai. Ya ayyuhalladzina amanu. Nomor 1 yang disuruh puasa itu hanyalah orang yang beriman. Spesifik banget loh ini kalimatnya. Nggak semuanya. Orang beriman itu artinya orang yang memiliki kesadaran. Maka puasa datang dari kesadaran bukan karena bulan Ramadan. Gitu kira-kira. Tapi jangan sampai saya melakukan puasa karena dalam tanda petik tertekan oleh bulan Ramadannya, terpaksa oleh kewajibannya. Kenapa? Karena yang disuruhnya juga adalah hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang sadar. Maka dipanggil oleh kesadaran, bukan dipanggil oleh kebiasaan, bukan dipanggil oleh kewajiban, apalagi dipanggil oleh ketakutan. Wah takut nih. Kalau nggak puasa nanti nggak dianggap Islam yang taat misalnya. Takut nih kalau nggak puasa nanti dosa, nanti neraka misalkan. It's okay pada level tertentu.
Tapi kan kita mau naik ke log 10.000 gitu ya, mau naik ke level kesadaran yang lebih baik gitu. Maka mudah-mudahan kita melakukannya dengan keikhlasan. Ikhlas itu datang dari mana? Dari kesadaran. Di mana? Hai orang-orang yang beriman. Yuk kita lihat. Jadi kalau kita analisa ayat ini menarik sekali nih. Hai orang-orang yang beriman, berarti orang yang memiliki apa? Kesadaran. Berarti kalau ada kesadaran, udah pasti dia punya pengetahuan. Maka di surat 17 ayat 36 mengatakan, janganlah kamu melakukan sesuatu apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Artinya, kalau kita puasa hanya ikut-ikutan, hanya pokoknya, hanya katanya, ya nggak apa-apa untuk pemula, untuk awal. Tapi mudah-mudahan kita melakukan ini penuh dengan pengetahuan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan saya tahu arahnya mau kemana. Itu ya. Jadi jangan karena mentang-mentang yang lain puasa ikutan gitu. Yang lain Ramadan ikutan yang lain Idul Fitri ikutan gitu. Jadi semuanya cuma ikut-ikutan gitu. Semuanya cuma jadi seremonial. Sayang gitu. Ya nggak apa-apa sih pada level tertentu sekali lagi, tetapi yuk kita tingkatkan bukan hanya berdasarkan seremonial tetapi berdasarkan kesadaran. Ya, berikutnya. Hai orang-orang yang memiliki kesadaran, berarti ada level iman di situ, level kesadaran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu puasa katanya. La'alakum tatakun. Ingat, goals dari puasa itu bukan Idul Fitri, bukan. Bukan mudiknya, bukan. Bukan lebarannya, bukan sholat idnya, bukan. Itu adalah bagian dari proses. Tetapi puasa ini menghantarkan, merubah seseorang dari level beriman menuju kepada level yang lebih tinggi, namanya adalah level bertakwa. Gitu kira-kira. Kalau iman adalah sadar, kalau takwa sudah menjalani kesadaran, itu poinnya. Maka orang yang takwa itu adalah orang yang menyadari tugas ketuhanan di dalam dirinya, dalam tanda petik. Menyadari visi misi apa yang harus dilakukan dan skenarionya yang dilakukan hanya untuk menyembah kepada Allah. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Jadi salah satu definisi bertakwa adalah melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah dengan bermanfaat kepada makhluknya. Dalam artian orang yang bertakwa ini artinya adalah bagaimana dia sudah mengaplikasikan semua nilai-nilai ketuhanan. Rahman Rahimnya itu bukan hanya ucapan tetapi sudah menjadi perilaku. Itulah yang disebut dengan yang namanya level takwa. Maka level takwa adalah level yang paling mulia dari semua orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah level takwa. Mudahnya, tidak semua orang beriman itu pasti takwa, belum tentu. Makanya, orang yang beriman perlu latihan supaya dia tetap takwa. Jadi kalau begitu, puasa adalah training zone, zona latihan untuk merubah orang beriman jadi orang yang takwa. Nah, sekarang kita renungkan dulu nih. Kalau saya mau menuju kepada takwa, berarti saya harus tahu dulu dong tujuannya untuk jadi orang yang seperti apa. Oke, yang pertama saya ulang lagi di surat 49 ayat 13 ada kata-kata inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Nah sekarang kita harus tahu dong ciri-ciri orang yang takwa tuh gimana sih? Banyak yang mengatakan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul, tapi itu global sekali. Nah kita masuk ke dalam hal yang lebih spesifik. Oke, yang lebih spesifik. Supaya apa? Supaya kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Supaya jadi nggak abstrak gitu kira-kira. Ternyata Quran ngasih bocoran nih dalam tanda petik. Ngasih clue. Di mana? Di surat 3 Al-Imran 133 sampai 135. Di 133 ada kata-kata dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. 134-nya melanjutkan. Yang pertama, orang yang takwa adalah orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit.
Nih, tolong digarisbawahi. Jadi orang yang bertakwa nomor 1 adalah orang yang melepaskan kemelekatan terhadap harta. Itu nomor 1. Jadi dia tidak melekat. Makanya dia bersedekah, dia berinfak, dia menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Kita pakai bahasa gampang aja ya. Jadi orang takwa nomor 1 itu enggak pelit. Udah gitu aja. Jadi kalau sekarang sholat rajin, puasa rajin, umroh rajin, haji rajin, semuanya rajin, tapi pelit, berarti si ritualnya itu tidak membawa kepada ketakwaan. Justru semua ritual itu melatih kita supaya kita melepaskan, sadar kita nggak pernah punya apa-apa, sehingga sadar bahwa apa yang dititipkan ke kita ada hak juga yang lain. Maka kita dijadikan distribution channel kasih sayangnya Allah untuk bermanfaat. Disitulah puncak dari manusia, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Oke? Jadi nomor 1 adalah bagaimana sadar bahwa oh yang dititipkan ke saya ada yang harus saya salurkan juga ke orang lain. Di surat 51 ayat 19 ada hak orang-orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta di dalam diri kita yang dititipkan ke kita. Maka nomor 1 orang yang bertakwa adalah orang yang tidak melekat kepada hartanya. Orang yang tidak melekat kepada apa yang dia rasa dia miliki. Sekali lagi, kita semua tamu gak pernah punya apa-apa. Semua hanya dititipkan. Ingat, titipan itu masih ada titipan fakir miskin yang lain, hak orang lain yang Allah titipkan ke kita. Itu nomor 1. Yang kedua, siapa orang yang takwa? Orang yang pandai menahan amarahnya. Ini berbicara masalah ego nih. Makanya kenapa dikaitkan bahwa puasa itu adalah berdamai dengan ego. Dan nanti kita akan melihat betapa hebatnya sistem puasa supaya kita berdamai dengan ego. Karena nanti ego itu banyak lapisannya. Maka puasa itu tidak berbicara masalah hanya lahiriah, tidak makan dan tidak minum. Tetapi lahiriah itu tadi akan membawa kepada batiniah, tidak makan dan tidak minumnya akan lebih membuat kepekaan ruhaniah kita. Nanti kita akan mengerti. Maka yang kedua adalah menahan amarah. Ingat, salah satu esensi dari kata syam atau saum itu artinya menahan. Atau lebih tepatnya mengkontrol diri. Dan nanti kita ngerti. Hanya orang-orang yang bisa menurunkan egonya lah yang bisa mengaktifasi ketuhanan di dalam dirinya. Maka cara untuk menghadirkan Allah adalah turunkan ego. Begitu ego diturunkan, zat kasih sayang Allah, dia akan hadir, mewujud dalam tanda petik, dan disitulah kita akan benar-benar menjadi manusia. Sehingga yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang. Ini penting banget nih. Berarti udah mulai bisa memutuskan kebencian tuh. Udah bisa mulai memutuskan dendam, udah mulai bisa memutuskan keburukan, iri, dan seterusnya. Karena kenapa? Saya sudah berdamai dengan ego saya. Maka kalau puasa tidak membawa kita kepada 3 poin ini, dijamin puasanya cuma nahan haus sama nahan lapar, selesai. Berarti tidak kembali kepada tujuan untuk apa puasa dilakukan. Oke ya, nah sekarang kita mulai nih merimain. Saya kasih contoh sederhana teman-teman. Misalkan kalau kita berbicara masalah manusia, gitu ya. Jadi tadi 3 poin tadi jangan lupa ya. 1, menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. 2, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan. Itu penting banget. Mudah-mudahan itu sudah terinstall. Nggak boleh lupa gitu. Gitu ya. Oke. 2 pokok penting bahwa kita ini punya jasmani dan kita ini punya ruhani. Ada ruh dan jiwa gitu kira-kira. Di mana keduanya ini adalah satu sama lain memiliki saling ketergantungan dalam tanda petik, itu adalah tidak bisa terpisahkan. Maka poin pentingnya adalah ketika bagaimana kita mau masuk ke dalam kesadaran rohani, berarti jasmaninya juga harus mendukung, gitu intinya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa puasa melibatkan kita tidak makan dan tidak minum secara fisik? Karena ada poin penting di situ. Jadi ternyata kita tidak makan dan tidak minum bukan disuruh melapar-laparkan diri dan menghaus-hauskan diri. Bukan. Tetapi melatih untuk menjadi orang yang takwa. Saya kasih contoh sederhana. Ya. Ini siklus di bulan puasa misalkan. Ya, ini jam 12, ini jam 9, ini jam 3 sore. Katakanlah begitu.
kita boleh makan waktu sahur dan kita berpuasa sampai nanti maghrib. Di sini kita baru buka puasa. Di sini kita makan, boleh lagi makan, buka puasa gitulah kira-kira gitu ya. Ini berbuka, saatnya berbuka. Berarti let's say dari habis sahur menuju maghrib ini gitu kira-kira ini adalah waktu kita berpuasa. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran gitu ya. Di surat 183 Al-Baqarah yang tadi tuh. Itu dilanjutkan ayat 184-nya. Kamu ini wajib membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Di mana wajib membayar fidyah, memberi makan fakir miskin itu adalah kepada orang yang berat menjalankan puasa, gitu kira-kira. Yang berat menjalankan puasa. Oke? Selama ini dianggap orang yang berat menjalankan puasa itu adalah orang hamil, benar, orang sakit, benar, orang yang sudah sepuh atau tua, benar, nggak salah, sama sekali nggak salah. Tetapi kalimat di situ di mana kita harus memberikan makan fakir miskin, ke dalam konteks yang berat menjalankan di sini, yuk kita ambil secara esensial. Ternyata orang yang berat menjalankan puasa, yang tidak makan, tidak minum yang ditentukan waktunya, siapa sih? Coba kita mulai merenung. Pilih mana, kita makan diatur atau makan bebas? Pilih yang mana kira-kira? Bebas. Coba kita lihat nih, kecenderungan makan hari-hari. Ya kita ngambil secara global gitu ya. Ada loh orang yang bangun pagi udah mulai breakfast di situ. Satu kali makan. 9:30-nya brunch. Wah, makan sebelum makan siang. Jam 1-nya lunch. Wah, sebelum jam 3 sore udah 3 kali makan nih. Ya sore-sorenya di sini mungkin coffee break gitu ya, cemal-cemil makan lagi di sini. Habis malam, habis maghrib mungkin makan malam atau nanti sebelum tidur makan lagi. Jangan-jangan ini kegiatan makan ini banyak banget dalam tanda petik tanpa disadari. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya. Masih bersama saya Abu Marlo, mari kita lanjutkan pembelajaran. Coba kita renungkan. Ini kalau orang yang kebiasa dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, diatur waktu puasa cuman boleh makan waktu sahur sama buka puasa. Let's say yang biasanya sehari 3 atau 5 kali makan, sekarang disuruh 2 kali makan. Kira-kira berat nggak buat dia? Berat banget. Jadi yang berat menjalankan puasa itu bukan hanya orang yang sudah sepuh, bukan hanya orang yang lagi sakit, bukan hanya orang yang dalam keadaan hamil dan seterusnya. Betul. Tetapi kebiasaan yang sering makan disuruh stop, jangan terlalu banyak. Karena kenapa? Sadarilah kalau sehari semalam kamu makan lebih dari 3-4 kali, di situ ada hak fakir miskin. Kamu coba jangan ambil jatah makan siang kamu kasih ke fakir miskin deh. Clear ya? Jadi kalau sekarang puasa, maaf banget nih. Rata-rata puasa sekarang itu hanya memindahkan jam makan siang, dikumpulin nanti malam, makannya makin banyak gitu kira-kira. Itu namanya menjamak takhir makan siang gitu kira-kira. Yang siangnya enggak, di skip. Dimasukin ke yang malam, malamnya habis-habisan. Tetap juga, contoh, di bulan Ramadan sama bulan non-Ramadan, lebih boros mana kira-kira? Gitu ya. Yang padahal kalau di bulan Ramadan kan makan siang nggak ada, harusnya lebih irit. Tapi yang terjadi, justru malah keborosan tertinggi terjadi di bulan Ramadan. Karena kenapa? Keinginannya yang memuncak. Justru tidak mengindahkan esensi dari saum itu, justru hanya berlomba-lomba memindahkan jam makan. So, mari kita punya kesadaran bahwa saya puasa bukan disuruh nahan lapar sama haus. Bukan itu aja. Tapi belajar tidak mengambil jatah makan siang saya kasihin ke fakir miskin. Itu nilai dari puasanya. Itu nilai dari ketakwaan yang nomor 1. Ini ketika, maaf banget ya, ini terjadi, ini saya pernah research nih. Begitu bangun tidur abis sahur, abis sholat subuh, begitu bangun tidur aja yang mulai dipikirin nanti buka pakai apa ya. Puasanya aja baru bangun tidur udah mikirin buka pakai apa, coba gimana. Nanti masak apa ya. Berapa persen yang bangun tidur mulai memikirkan jatah makan siang saya kasihin ke fakir miskin mana ya.
Karena saya puasa bukan masalah saya menahan haus sama lapar, tapi saya tidak akan mengambil jatah makan siang karena saya mau kasihin ke fakir miskin. Itu yang namanya ketakwaan gitu. Nah, artinya apa? Jangan sampai kita terjebak karena hanya puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi lupa juga menyalurkan hak, menyalurkan untuk bersedekah, menyalurkan untuk bermanfaat. Karena nilai dari ketakwaan itu bukan haus sama laparnya, bukan. Tetapi kita skip jatah makan siang kita, ini sederhananya ya, dan kita memberikan itu ke fakir miskin. Jadi jangan sampai makannya ditahan, ngasihnya juga ditahan. Kita kumpulin, malam dibeli segala semuanya, boros aja pada akhirnya. Justru jangan-jangan kemubaziran terjadi sangat besar ketika di bulan Ramadan yang harusnya di situ puncak ketakwaan, itu intinya. Sip ya? So, yang pertama sekali lagi poinnya adalah ketakwaan. Yang kedua, ini poin yang penting yang berikutnya nih. Tubuh kita, balik lagi, ada jasmani, ada ruhani. Maka, dengan tidak makan dan tidak minum, itu menurunkan energi jasmaniah kita. Maka kalau nggak makan, nggak minum kan jadi lemes gitu. Sebetulnya itu dalam tanda petik disengaja. Karena kenapa? Dengan turunnya energi fisik kita, dengan turunnya energi jasmaniah kita, itu membuat jiwa kita, ruhaniah kita semakin peka. Maka jangan macam-macam sama orang lapar deh. Orang lapar tuh senggol bacok dalam tanda petik gitu ya. Orang lapar tuh emosinya cepat naik. Kenapa? Karena jasmaniahnya memang diredam supaya tingkat kepekaan jiwanya, tingkat kepekaan rohaninya jadi tinggi. Dan di situ kita mulai menyadari, oh ternyata saya masih pemarah ya, oh ternyata saya masih banyak mendengki ya, oh ternyata. Dan ketika kita tidak punya power, kita akan belajar untuk menyerahkan segala sesuatu, bahwa sadar kita tuh nggak bisa apa-apa. Kita tuh nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Di situ kita bisa mengambil esensial bahwa, iya ya, tubuh fisik ini nggak punya tenaga apapun, kecuali diberikan oleh Allah itu sendiri gitu. Oleh karena itu, ketika tubuh fisik diturunkan energinya, dan jangan lupa, dalam kesehatan, ketika perut kita kosong lebih dari 16 jam, itu hormon growth kita akan naik 1000% dan perbaikan sel-sel tubuh itu akan semakin baik. Maka puasa itu baik secara biological maupun secara spiritual. Maka keduanya ini akan menyatu dalam konteks yang sangat indah dalam puasa Ramadan, yang kita lakukan 30 hari full. Kebayang 30 hari kita di zona training untuk membuat ruhaniah kita semakin peka, maka akhirnya adalah Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesejatian kita, kembali kepada diri kita yang sejati, di mana diri kita yang sejati adalah sumber kasih sayang itu sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjalankan puasa ini menuju kepada ketakwaan, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesejatian yang bentuknya adalah kasih sayang itu sendiri. Selamat berpuasa, senantiasa menuju kepada ketakwaan, jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan haus. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.